kau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Nih, war. Ajar tower nih, di tower. Jangan marah-marah. Bentar. Wih, bentar kayaknya ada yang ngeliatin nih, siapa ya? Oh iya, ada Sobat Nongki. Halo Sobat Nongki. Wih, bentar nih Sobat Nongki. Kita hari ini temanya mau main game dulu ya. Nih, aku si Raja Meksiko. Ini lagi main game nih. Bentar ya, nggak ada yang ngawasin. Saya main game pakai wifi seasik saya. Wuluk. War. Ajar. Boleh masuk, boleh. Oh iya. Astaga, Ino ngegame aja. Iya. Gak bosen apa ya? Kuliahnya gimana kuliah? Oh iya ya, saya masih kuliah ya. Ya ampun. Dasar. Astaga. Kenalin ini bule aku. Oh, halo Bule. Iya. Siapa namanya? Bule Elok. Oh, Bule Elo. Halo Bule Seelok Eko. parasnya. Aduh, terima kasih. Ih, Duduk Bule. bentar. Lu matiin dulu apa gimana? Matiin dulu dong, ada tamu juga, gimana sih? Jangan. Jangan nanti yang punya HP marah. Oke, siap ya. Jangan Ntar ya. matiin dulu. Lokat dulu. Ya, lokat dulu. Kamu nih Lagi loh. asik nih lu. Lagi asik, tapi kuliahnya gimana? Katanya kan ini udah mau semester baru. Terus habis itu udah persiapan belum? Udah tugasnya belum? Apa segala macam udah diselesain atau belum? Saya akhirnya nemu passion hidup saya. Apa? Ngegame? Ngegame dari HP punya orang. Tuh. Saya Itu HP tetangga lagi kamu. Ya Iya, ampun. HP punya orang, wifi punya ibu, ya kan? Saya Mulai besok udah deh wifi itu aku putus aja lah. Ih, jangan loh. Cukup hubungan aja. Wah. Hubungan yang mana Iya, nih? iya, Gitu kan. iya. Ih, kamu nih lo gak malu Iya. apa sama bule? Kau tuh lo kuliah sampai S3. Lu ya? Iya. Iya kan bule ya? Iya, iya. Bener kan? Bener loh. Sampai S3. Iyalah kamu tuh S1 nggak kelar-kelar gimana sih? Iya, Skripsi ditunda-tunda. Bener, saya emang cuman fokus ke SS yang lain aja yang bisa sampai ke sini. Kalau sampai ke sini belum tentu. Apa? Iya, ya S doger, S doger, astaga. S1, S2, S3 mah ya tidak ada di sini. Oh gitu. Kamu tuh ya sebagai anak muda tuh, itu lo bule, ya ampun tolong dong bule kasih tahu dong. Kenapa kok bisa begitu ya? Iya, aku tuh stres sebenarnya. Oh, Elo. gitu. Stres Jadi
kan kuliah itu kan banyak tugasnya kan. Betul. Tuh terus apa ya? Kalau misalnya tugas di game kan enak, bisa diselesaikan gitu kan level-levelnya. Kalau di kuliah tuh kayak susah banget gitu kan. Gitu ya. Belum lagi ketemu dosen gitu-gitu, jadinya Ketemu curhat dosen. ya. Please dosen saya jangan lihat ya. Ya jangan ya. Amin. Ketemu dosen. Iya. Salah bridging saya gimana ya? Maaf ya. Dosen loh, nah itu bule gimana tuh bule ngelihat mahasiswa kayak gitu Gitu, bule. ya. Miris gak sih? Aku tuh ya sebagai ibu kos sudah mencoba memotivasi, memberikan masukan, semangat, tetap aja kayak gitu loh bule. Soalnya gitu ya. ibu ini dia walaupun kasih motivasi, tapi uang kos naik terus. Gimana? Saya tidak jadi Makin nggak stres. termotivasi gimana, ya Bu? gitu. Nah ya. itu, Oh, gimana iya. tuh bule? Iya, gimana ya? Jadi stres nih ya ceritanya Iya, ya. gitu stres ya. banyak. Ya memang kalau Dari sisi- belajar ya, itu pertama kan harus punya passion dulu. Tapi sebenarnya udah bagus tuh tadi ada passion di game. Seenggaknya punya passion Tapi ya. ada Bule. passion Oke. gitu ya. Boleh. Tapi kalau belajar juga harus punya passion gitu. Oh, belajar Iya. juga harus punya passion, Passion guys. itu kan kalau di definisinya itu ya, passion itu kan semangat ya, semangat untuk mencapai tujuan, semangat yang menggebu-gebu begitu kan passion itu. Jadi belajar pun juga harus punya passion. Kalau nggak punya passion, ya itu tadi. Nah, passion itu sebenarnya modal ininya, modal awalnya itu yang penting. Bensinnya ya? Iya, yang penting itu dulu ada passion untuk kuliah itu kan ya. Biasanya kan kalau mau kuliah tuh, oh saya pengen jadi ini besok. Saya pengen jadi wartawan misalnya. Nah, ada passion kan di situ. Oh, apa itu jadi wartawan? Nah, terus dia ketemu nih kuliahnya daftar keterima. Nah, itu kan semangatnya menggebu-gebu. Nah, itu. Ada passion di situ gitu. Jadi kalau belajar pun mengerjakan tugas juga harus ada passion. Untuk bisa mengerjakan tugasnya sampai selesai harus ada semangat yang menggebu-gebu seperti itu. Iya, iya. Berarti- Sama lah kayak gamenya ya. Oh, Jadi gitu. kayak tugasnya itu kayak gamenya gitu Oh, ya. oke. Oh iya, tugas adalah Gitu. game ya. Emang Anggap kamu tuh aja kuliah, tugasnya gitu. iya jangan-jangan dia kuliah tuh nggak ada passionnya lagi, masuk-masuk aja gitu. Iya. Iya lagi. Saya tuh kemarin lihat kan Gawat kampus kok, nih. ini kok kampus pintunya kebuka ya. Ya udah Itu. daftar aja Nah gitu. itu tuh, nah itu. Aduh, Ya, terus udah kayak modalnya gitu ya modalnya awal tuh harus passion dulu gitu. Nah, Jadi tapi mau kalau misalnya udah kayak gitu, boleh kalau misalnya udah apa namanya Dia. salah jurusan gitu Iya. kan, itu tuh sebenarnya alasan doang atau gimana sih? Ya sebenarnya kalau passion itu bisa ditemukan nggak harus di awal, di tengah pun juga begitu kan pengalaman saya juga begitu. Saya iya? dulu pengennya nggak di finance loh. Loh, tak pikir bule tuh memang passionnya gitu ngitung duit gitu kan? Itu ketemunya belakangan Iya, iya. justru iya. Jadi awalnya tuh pengennya tuh jadi diplomat gitu ya. Wih, keren Karena keren saya keren. suka keren. bahasa, suka kayaknya enak ya jadi diplomat tuh jalan ke sana, ke luar negeri gitu ya. Pingin sekali begitu, tapi keterimaannya kan nggak selalu mulus ya. Iya. Nah, oke deh, saya keterima Keterima di ke sini. finance. Terus Finance akhirnya management ya lagi kan? ya awal-awal kan memang terus kita nggak punya ini ya semangat tadinya. Oh, Tapi ya? lama-lama juga loh menarik juga ya gitu. Akhirnya tuh oke deh, mungkin di sini. Akhirnya ditekuni gitu. Oh, wah Langsung. semangat. Oh, jadi ketemunya juga di apa namanya nggak di awal-awal sekali gitu ya. Karena kan sempat aduh kok nggak diterima ya. Oke lah di sini gitu. Jadi menemukan passionnya itu juga agak ditemukan sendiri gitu ya. Passionnya itu kemudian ditemukan sendiri begitu. Iya, jadi kayak kecebur tapi harus belajar berenang. Jangan Akhirnya kecebur malah aja asik berenang. hilang. Bener. Tapi menarik, maksudnya gini, banyak teman-teman saya dulu nih bule ya, bahwa kalau kuliah tuh giliran kebentor apa atau kenapa atau udah mulai males mungkin ya, saya bilangnya, duh kayaknya aku salah jurusan deh, harusnya aku nggak di sini deh, iya. atau apa passionnya di mana, terus dia terpaksanya memang kuliahnya di situ karena satu dan lain hal gitu kan, terus akhirnya kayak dari awal tuh udah nggak mood aja. Nah itu sebenarnya ada nggak sih tips and trick untuk bisa akhirnya menemukan passion belajar itu gitu? Nah itu kalau saya
itu ada tingkatannya tuh. Tuh ini yang bertingkat-tingkat ini nih Bertingkat-tingkat itu, harus ya. dicatat ini. Gimana Jadi Bule? gini, kalau kita masuk ke kuliah, misalnya ya kita ketemukan jurusan, oke, kalau jurusannya oke, kita seneng kan ya, sesuai dengan passion kita gitu. Nah, udah nih cukup di situ enggak kan? Nah, kita perlu apa namanya, ada jadwal kuliah kan, kita belajar. Nah, level yang paling awal dulu itu kita coba untuk konsisten. Jadi konsisten itu maksudnya begini, kita kuliah itu sesuai jadwal lah, Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, itu kita ikutin gitu ya. Bisa dalam 1 semester begitu, itu konsisten gitu. Nah, setelah itu tingkatan yang lain lagi, yang setelah itu, jadi kita itu move beyond konsisten gitu. Apa itu? Apa itu? Rajin. Rajin. Konsisten Rajin itu nambah. Jadi misalnya kalau Gimana? konsisten itu gini, hari Selasa jadwalnya matematika dan bahasa Indonesia, buku chapternya 2 chapter. Nah, rajin itu aku kok pengen tahu ya, setelah ini chapternya apa sih gitu. Nah, itu rajin tuh. Jadi kita nambah porsi dari yang konsisten. Jadi kita move beyond konsisten gitu. Jadi yang tadinya misalnya baca buku cuma 1 sehari atau chapternya cuma 2, kita tambahin tuh. Nah, itu rajin. Oke, itu udah tingkatan kedua ya, Itu Bule, ya? tingkatan yang kedua. Nah, Terus? tingkatan yang setelah itu, nah itu yang disebut dengan persisten. Nah, persisten itu kita sudah konsisten nih, kita sudah nambah nih. Ketemu deh hambatan, jebret. Nah, nih. Kan? Halo guys. Ketemu apalah gitu ya, banyak tuh hambatannya kan. Jadi bisa game lah, bisa pasangan hidup lah, mulai deh ambiar-ambiar gitu kan. Waduh, ambiar. Saya kayaknya udah game pasangan hidup lagi main game bersama. Waduh, luwe. Itulah. Ya, itu yang bikin kemudian yang namanya dari konsisten, rajin tadi ambiar tuh. Nah, kita perlu persisten. Persisten tuh artinya kita perlu punya ketangguhan gitu. Jadi apapun halangannya kita tetap gitu. Apapun halangannya harus tetap belajar berarti ya. Gitu. Jadi kita tidak boleh bikin excuse tadi, ini udah kayaknya nggak sesuai nih, padahal sebenarnya males aja gitu kan. Ini kayaknya apa sih ini kayaknya, padahal sebenarnya ada yang lain, misalnya tadi apalah ya, banyak gitu. Jadi making excuse-nya tuh dikurangin, kita tangguh gitu. Wah, keren banget ya. Berarti Itu tadi jadi ada levelnya ya, levelnya konsisten. tuh. Terus apa tadi yang kedua, rajin. Baru persisten. Aduh. Itu tuh konsisten aja tuh agak susah ya. Saya biasanya langsung lompat di persisten ini nggak bisa ya. Harus fondasinya dikuatin dulu. Oh iya, fondasinya. Kan? Makanya baru bisa persisten itu tadi. Tapi bukan berarti game itu adalah sebuah hal yang buruk ya sebenarnya, boleh. Enggak. Jadi bukan untuk untuk menggantikan yang konsisten. Kalau game untuk untuk refreshing boleh lah gitu. Tapi kan kemudian jangan dijadikan mendingan main game aja nih daripada belajar, itu udah excuse. Pelarian tuh. gitu ya istilahnya. Nah, jadi kita nggak tangguh nih, Tampar ada bentar. cobaan, ada halangan, nggak tangguh gitu. Oh gitu. Padahal kan kalau level-level belajar kan makin susah kan. Iya. Semester 1, makin semester 2 tambah lagi. Persistensi itu perlu tuh. Iya. Habis itu Perlu. lulus kerja susah lagi gitu kan. Iya kan? Iya nggak? Jadi nggak cukup konsisten dan rajin, harus persisten, harus tangguh ya. begitu. Benar. Oke. tuh. Nah, tapi Bule ini kan tadi cerita ya bahwa sebenarnya finance management itu tuh bukan passionnya, tapi akhirnya menemukan passion di tengah-tengah, Iya. atau menemukan ketertarikan lah ya artinya di finance management tuh di tengah-tengah. Dan akhirnya sekarang berakhir di kuliah lagi alias S3 gitu kan. Iya. Itu bukannya kayak apa ya istilahnya, jadi kayak jadi kayak jadi Kayak kok udah bisa gitu iya. loh, maksudnya kok kan awalnya nggak passion gitu kayak kan. udah nyemplung tapi pengen nyelam gitu. Iya, jadi kayak kok lucu ya kak pengen apa yang asik bikin ini. Bule kayak gitu Iya. gitu, apa yang bikin Bule elok jadi udahlah nyelam sekalian lah gitu. Iya betul. Jadi kalau kita sudah punya passion ya, kita kan sudah sudah punya semangat gitu ya. Semangat itu kan harus kita harus kita pupuk terus gitu. Nah,
tapi kita percaya aja, semakin kita mendalami sesuatu itu dengan dengan penuh semangat, itu semakin lama semakin penasaran tuh. Semakin penasaran. Seperti apa ya? Kalau ilmuwan itu ya melakukan percobaan di lab, ya kan? Percobaan di lab. Percobaan satu gagal. Maksud dia pulang enggak kan? Iya kan? Bener. Itu ada penemuan tentang apa lampu lah, apa itu kan sekali dia percobaan satu gagal, coba lagi kan, coba lagi, lama-lama kan itu jadi semacam penasarannya tuh makin tinggi. Jadi ya udah nyemplung aja sekalian supaya semua itu kebuka gitu ya, ada apa, misteri apa di balik itu. Udah kan terlanjur gitu. basah nih. Nyemplung, nyelam aja. Kita supaya lihat semua tuh laut-lautnya gitu kan, dalam-dalam. Berarti harus namanya memunculkan curiosity atau keingintahuan gitu ya. Keingintahuan. Bagaimana cara kita meningkatkan itu gitu? Apakah perlu mengtempekan dulu? Enggak. Tidak ya? Enggak gitu Tidak konsepnya. gitu konsepnya. Ya? Oke, siap. Apa ya? Ya kalau saya itu pengalaman nih ya, pengalaman untuk bisa sampai ke sana tuh dulu itu Baca buku, iya. apapun. Iya, yang ada hubungannya ada dengan itu sih. finance gitu. Mencoba untuk misalnya ya kalau bidang ilmu ini, siapa sih dulu yang menemukan teori ini pertama kali gitu, telusurin gitu kan, gitu. Wow. Jadi dulu ya, zaman saya tuh kan belum ada itu tuh Google apa segala macam belum gitu ada. ya. Jadi baca, entah itu bukunya pinjem, entah itu bukunya di perpustakaan. Ya kalau beli sendiri kan mahal ya waktu itu, jadi kita nggak akan sering-sering beli lah gitu ya. Perpustakaan itu tempat yang paling menyenangkan untuk membaca gitu. Jadi menemukan curiosity-nya itu di situ. Tapi ya jangan kemudian seharian di perpustakaan ya. Iya kan. Terus tidak bersosialisasi gitu kan. Gitu. Tapi artinya ada tempat lah waktu itu. Waktu itu saya menemukannya di situ gitu. Jadi baca gitu. Coba mencari begitu. Kalau sekarang kan mudah tuh, Google banyak ya kan. Jurnal-jurnal online gitu ya. Semua banyak, semua sudah tersedia. Jadi sebenarnya kalau sekarang lebih mudah ya akses untuk itu gitu ya. Harusnya. Tapi tadi kembali kan maksudnya banyak orang yang kayak iya apaan sih momok gitu loh, seolah-olah belajar itu tuh kayak jadi satu kata yang paling dihindari oleh banyak orang gitu loh. Nggak tahu ya, nggak tahu kenapa ya, tapi maksudnya dari Ninda kecil dulu juga kayak Ninda kamu tuh harus belajar tuh, kayak bayangannya tuh belajar tuh kayak tertekan banget. sih gitu. Sebenarnya apakah itu adalah hal yang tepat atau sebenarnya belajar tuh tidak menakutkan itu gitu loh, kalau menurut Bule nih? Ya sebenarnya tadi ya, kalau kembali ke tadi, kembali jadi ada unsur tadi ya, ada unsur passion tadi, terus tadi ya Mbak Ninda, unsur curiosity itu akan jadi menyenangkan gitu ya. Yang membuat stres itu kan sebenarnya load-nya banyak, ya kan, banyak tugasnya banyak. Iya gitu itu kan. benar. Alah kamu nih. Jadi Banyak, load-nya itu banyak gitu ya. Aduh tugasnya nggak selesai-selesai, tugas ini dikasih ini. Jadi karena kalau kita mikirkan load tugasnya itu emang jadi stres gitu. Tapi kalau kita memikirkan bahwa di dalam tugas itu ada sesuatunya, nah itu nggak stres. Gitu. Jadi tiba-tiba aja tugasnya udah selesai gitu. Kayak aku bakal dapat sesuatu dari si ini gitu kan, dari tugas ini gitu kan. Jadi load-nya itu jangan dipikirin, karena load itu nggak akan berkurang selama kita belajar terus kan, apalagi misalnya sampai jenjang yang S3. Wah, itu load-nya sampai S3 juga ada. Oh, ada dong. Kan kita belajar dulu ya, belajar teori dulu selama 2,5 tahun. Oh iya, teori lagi berarti S3 tuh. Lagi. Selama 2,5 tahun teori lagi. Kenapa kita berdua narik napas ya? Kayak narik lot-lot yang tadi tuh loh. Kayak ketahuan gitu loh kan. Kayak ternyata tipe-tipenya mahasiswa yang begini gitu kan. Nah itu loh, kalau kita mikirin load-nya, itu lo nggak akan berkurang kok gitu. Stres sendiri kan malahan. Jadi semakin kita mikirkan load-nya, waduh besok ditambahin lagi, belum yang ini macam-macam kan. Jadi mikirkan load tuh stres. Tapi kalau kita memikirkan bahwa di dalam load-nya itu akan ada sesuatu yang kita dapatkan, nah itu akan happy aja, tiba-tiba udah selesai gitu. Ya memang nggak mudah sih ya, tapi harus belajar mulai itu ya.
manajemen diri gitu. Iya, mulai-mulai seperti itu gitu. Lalu ya, misalnya kan gini, apa sih sesuatu yang bisa membuat kita itu load itu nggak terpikirkan selain tadi ya. Kalau saya pengalaman itu saya menggunakan apa saja yang ada di lingkungan saya ini untuk membuat itu menjadi ringan. Oke, Gimana nih maksudnya? menarik. Gimana nih? Menarik. Contoh nih ya, saya suka kopi. Oke. Saya akan mengerjakan tugas sambil minum kopi. Gitu. Oh, dibarengin. Oh, ya. Oh, ditemenin Iya, jadi gitu ya. kita perlu yang seperti itu gitu. Apa sih kesenangannya? Oh, saya itu suka mengerjakan tugas itu sambil rebahan. Ya oke, rebahan aja gitu kan. Saya tuh nggak bisa mikir kalau ruangan terlalu rapi. Ya udah biarin aja. Tapi kan tugasnya kan mengerjakan tuh gimana gitu ya. Nah, jadi sambil menggunakan lingkungan sekitar itu untuk memperingan itu load itu tadi gitu. Jadi nggak stres gitu ya. Jadi kayak asik gitu lah ngerjakan tugas tuh asik gitu, temenin kopi. Kalau sekarang kan anak-anak suka di kafe itu ya. Iya, benar. Minum kopi. Kalau dulu saya kopinya kopi pahit. Kalau sekarang kan kopinya blended ya. Iya. Ya, Ada kopi. salah satunya. Ada boba, ya kan? Boba tuh kan. Ada boba, kesenangan. ada rotinya, ada apa dicampurnya itu lebih nikmat kayaknya ya. Sambil misalnya dengar apa tuh lofi gitu ya, musik lofi gitu kan tuh seneng tuh. Jadi itu suasana yang membuat apa yang load itu tadinya banyak itu menjadi karena ada perasaan membantu. menyenangkannya itu ya. Iya, gitu. Ada pancingannya lah istilahnya. Gitu. Kalau saya dulu kopi hitam tuh kayaknya nikmat banget Iya. gitu ya. Tapi tetap fokusnya ke tugasnya Iya. kan. Jangan ngopi tugas terakhir kan bahaya. Sering bener. tuh saya lihat anak-anak muda di kafe tuh bukanya laptop gitu ya, kopinya udah tersaji, ngobrolnya lama gitu ya. Saya Tenggelam pikir, di ngobrol ya. Iya. ini kapan ngerjakan tugas? Saya tuh pengamat sosial juga di kafe-kafe gitu ya. Sepertinya yang kadang-kadang. ibu lihat itu saya. Iya mungkin ya. Waktu di kafe itu saya kali ini. Iya, kayak saya juga curiga gitu sih. Tapi kan boleh sekarang juga kan ngajar juga di dua universitas ya yang lumayan besar juga di Indonesia. Ini di Indonesia dan juga di daerah istimewa Yogyakarta. Dan selain itu juga lagi S3 gitu kan. Ya baru jalan ya ini. Sudah selesai. Oh, sudah selesai saudara-saudara. Jangan guys. Maksudnya kan itu menjadi satu apa ya istilah aktivitas yang sebenarnya banyak kan karena memang harus baca buku lah apalah meneliti juga nggak sih S3 itu kan kalau nggak salah tarafnya sudah akhirnya meneliti karena itu bagaimana akhirnya bisa memanajemen diri. Akhirnya kita ngomongin manajemen diri ya supaya tetap bisa belajar dengan baik, semuanya masuk, silabusnya juga tertata dengan rapi gitu. Apalagi menanggapi mahasiswa-mahasiswa yang kadang luar biasa gitu kan. Nah itu gimana tuh caranya boleh? Caranya ya sebenarnya nggak ada rumus-rumus yang apa ya yang baku gitu ya karena kan setiap orang kan punya kesibukannya masing-masing ya. Kalau saya kebetulan disibukkan dengan anak satu perempuan gitu ya yang sedang mencari identitas antara anak-anak sama remaja gitu ya. Jadi ya lumayan agak cranky sedikit lah gitu ya. Gitu. Jadi itu kemudian kalau suami memang sering tugas ke dinas keluar kota. Jadi memang kesibukan itu untuk saya seperti itulah ya. Jadi memanage rumah, memanage anak gitu. Kemudian pekerjaan. Tetapi bagaimana ya? Untuk orang lain mungkin juga berbeda. Setiap mahasiswa itu juga punya ininya yang sama. Cuma sebenarnya gini, mana sih waktu yang paling enak aja gitu. Di luar jadwal ya. Artinya kalau misalnya saya punya jadwal mengajar ya, saya akan mengajar itu. Kebetulan anak saya juga pas saya mengajar, anak saya juga sekolah. Jadi itu klop. Tapi untuk yang lain-lain yang mengerjakan di luar itu kita pilih aja waktunya yang paling nyaman gitu. Nah ini pengalaman saya sih ya. Jadi jangan dipaksakan loh, jangan dipaksakan misalnya terus lembur Iya harus gitu ya. ngikut Bun. Wah itu nggak enak SKS tuh. tuh ya, sistem kebut semalam itu kan sebenarnya bukan waktu yang enak gitu kan untuk belajar. Bener-bener. Ya kalau saya gini pengalaman dulu ya, anak saya masih kecil, masih bayi. Kalau saya belajar pindah, jadi dia menjauh dari anak saya. Tahu dia tik bangun, nah malam bangun ngikut mamanya. Aduh, ini bisa nggak tidur gitu ya. gitu kan? Iya. Udah. Lalu saya gimana caranya ya supaya saya ini memanfaatkan waktu yang ada ini secara efektif, efisien gitu ya sudah. Akhirnya saya gelar tikar di bawah gitu kan. Yang penting
nafas saya, bau saya itu kecium kan sama anak saya gitu. Oke. Jadi anak saya tidur, saya belajarnya di bawah lesehan gitu kan. Wih. Nah, terus apa yang buat saya nyaman nih? Kalau tikar kok kayaknya pegel ya. Iya. Ya, sedikit-sedikit kasih kain-kain apa gitu. Jadi saya juga ikut menata apa yang jadi lesehan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan juga ya, memanfaatkan apa entah bantal lah, apa kopi pasti itu kan di sebelah Pasti ya, harus gitu ada ya. segelas kopi. Nah, the best waktunya itu kapan? The best time-nya tuh kapan? Antara jam 3 sampai subuh itu paling Masuk. bisa meresap gitu. Kalau buat bule atau semua orang sebenarnya jam segitu. Kalau buat saya, Oh, kalau buat bule. karena kita kan sudah melewati waktu ngantuk tuh. Oh ya. Waktu ngantuk itu kan 12 sampai 1 tuh kan, aduh Kayak itu berat kita mau tuh. paksa-paksa belajar kan juga Iya, coba nggak deh enak ya. dicoba Iya, tuh iya, nggak iya, enak iya, kan. iya. Betul, Jadi betul, antara betul. maksa-maksa mau ini ngantuk, ini tulisan tiba-tiba kesana gitu kan nggak enak. Udah tuh. goyang gitu tulisannya kayak. Udah nggak mampu gitu kan. mikir. Nah, iya, jadi kita pilih deh waktu yang tepat, meskipun itu kayaknya aneh ya, tapi kalau itu enak dan tepat, nyaman, jalankan aja gitu. Oke. Pasti hasilnya maksimal dibanding misalnya lembur dari jam 12 sampai jam 4 gitu untuk menghadapi ujian, besok-besoknya ujian udah Iya, nggak bisa udah. tenaga tuh. Iya. Udah nggak fokus lagi. Habis ya. ketidur ya. Bener juga. Aduh, nggak jadi ujian malah ya itu tadi tidur. Oke deh. Iya. Kalau gitu bule kita nanti akan ngobrol lagi karena Boleh, akan ada yang boleh. mau lewat sebentar lagi ya. Dan untuk Ino tuh dengerin ya tadi tipsnya gimana aja, catat jangan lupa. Sep. Catat di HP Catat. boleh, catat di ya gitu. Tapi ini HP bukan punya saya. Gak bisa Ya saya. kamu sih catat nge-game pakai HP tetangga loh ya. Oke deh untuk Sobat Nongki juga jangan kemana-mana, tetap di Nongki Yuk setelah pesan-pesan berikut. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. 2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongki Yuk nih Sobat Nongki, semuanya masih sama Ninda, Ino, dan juga ini ada Bule Elo juga, dosen nih ya, dosen terus kemudian sudah Udah berdasarkan S3. S3 juga, terus kemudian bisa menemukan passionnya di tengah-tengah di dalam perjalanan loh ya, nggak cuma dari awal gitu. Beruntunglah kalian yang kuliah tuh sesuai passion, tapi kan tidak semua orang seperti betul. itu gitu Ya, kan. iya. Nah ini akhirnya tadi kita sudah bahas bagaimana passion itu tuh punya, bagaimana menemukan passion tadi ya dengan curiosity, kemudian ada tingkatan belajar tadi yang memang bisa dipraktekkan. Nah tapi nih bule nih ya, apa sih yang akhirnya bikin bule itu yakin bahwa di sini adalah jalan Tuhan gitu? Oh iya. Karena kan finance management is not your Ya, betul. Di awalnya memang Ya, ya, bukan ya, ini ya, ya. ya, ya. Oh. Jadi sampai pada titik tertentu itu, saya tuh orangnya apa ya, perfeksionis ya. wah itu apalagi kan? Lui. Jadi pengennya tuh ngurus anak ya perfect, ngurus rumah ya perfect, sekolah ya perfect, mengajar ya perfect gitu kan.
Tapi memang di tengah-tengah itu tuh saya tuh kayak capek gitu ya. Kelelahan sendiri gitu ya. Akhirnya yang datang kan penyakit tuh. Darah tinggi gitu kan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, itu juga bisa tuh terjadi di kita ya kalau kita studi gitu ya. Jadi apa namanya, ada kan yang tipe-tipenya itu juga perfeksionis gitu juga. Ada juga yang nggak perfeksionis tapi stres terus gitu ya. Jadi penyakit-penyakit semua. Nah, kuncinya itu mempercakapi Tuhan. Kalau saya. Mempercakapi Tuhan, apa itu maksudnya, bagaimana? Nah, begini ya. Jadi kita itu kan punya, itu nggak tahu itu semboyan dari mana gitu. Tapi kan sering ya kita dengar everything happen for a reason gitu. Jadi sebenarnya sampai titik di mana kita itu berada gitu ya, entah itu masih di S1 dengan segala macam dinamikanya, entah S2, entah S3 atau dimanapun itu, sampai di titik itu tuh kan semua atas kehendak Tuhan kan gitu. Jadi pada saat dimana saya tuh merasa capek, saya merasa bener nggak sih ini jalan saya gitu kan, kok kayaknya capek banget ya gitu. Nah, saya mulai ini, sampai di sini ini kan semua karena Tuhan yang bawa saya gitu. Jadi pasti Tuhan itu akan menyertai loh ya, bukan solving problem, bukan. Apapun problemnya pasti menyertai gitu ya, entah jawabannya itu iya, tidak atau menunggu gitu. Jadi ya pasti dia akan menyertai begitu. Jadi untuk meyakinkan bahwa saya ini berada di jalan yang benar, bahwa saya ini ada di tempat yang sesuai, itu mempercakapi Tuhan terus di sepanjang perjalanan itu begitu. Berarti, jadi ya itu ya pengalamannya tuh seperti itu. Artinya mempercakapi Tuhan itu nggak kemudian terus setiap detik, setiap saat gitu. Setiap detik, setiap saat, kadang sambil nyetir mobil gitu ya, sambil makan, sambil nidurkan anak, sampai itu saya mempercakapi sampai di sini betul enggak, sampai di sini oke enggak, sampai di sini begitu. Jadi selalu minta itu ya penyertaan Tuhan untuk setiap fase itu gitu, karena nggak mungkin sampai di sini kan. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, berarti untuk setiap yang akan ada di depan itu pasti akan disertai. Nah, jangan lupa itu untuk selalu mempercakapi Tuhan, supaya kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu kan ya. Jadi tadi kan ada persistensi itu tangguh, tapi tangguhnya itu tangguh yang dari Tuhan loh ya, bukan dari kita. Bukan gitu. dikuat-kuatin. Iya. Kalau iya kuat-kuatin. betul, nggak dikuat-kuatin. Kalau dikuat-kuatin nggak kuat gitu ya. Manusia. Sekolah S3 tuh juga, wah, rasanya itu kayak mau mundur gitu kan. Pernah kayak gitu merasakan? Pernah, sering loh di awal-awal S3 tuh mundur aja kali ya gitu. Tapi ya itu tadi, stop dulu, oke, berhenti dulu, di breath dulu, oke, sampai di sini kan Tuhan nih yang kasih saya jalan gitu kan. Nah, berarti akan menyertai tuh apapun yang di depan kan begitu. Jadi ya sudah, mempercakapi aja setiap saat gitu ya. Jadi akhirnya ketika sudah selesai itu, oh bener ya, disertai gitu. Selesai ya ternyata. Selesai juga gitu ya akhirnya. Jadi kita perlu punya seperti itu ya. Jadi mempercakapi Tuhan untuk setiap fasenya itu yang penting gitu. Sambil tadi ya meyakini bahwa sampai di titik manapun kita itu Tuhan yang bawa gitu. Jadi pasti dia akan menyertai gitu. Nah ini yang itu. kadang lupa, kadang suka kita tuh saking fokusnya sama masalah, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang menyertai kita. Meskipun tidak, beliau mungkin bukan solver ya, atau mungkin bukan penyelesai masalah secara langsung, tapi kan bagaimana kita bisa menjadi kuat, akhirnya kita bisa menyelesaikan itu juga dengan penyertaan Tuhan itu tadi. Merinding juga nih ngomongin belajar sampai ngomongin penyertaan Tuhan, luar biasa banget. Tapi ini boleh untuk terakhir nih, kira-kira apa nih yang bisa boleh sampaikan atau yang ingin boleh sampaikan ke Sobat Nongki semuanya yang ada di sini terkait bagaimana kita harus bisa konsisten, rajin dan juga persisten tadi dalam belajar, kemudian menemukan passion dan lain sebagainya. Boleh diutarakan, boleh? Ya apa ya Sobat Nongki, sebenarnya rangkuman aja ya. Jadi kalau tips untuk bisa belajar begitu sampai sukses ya, entah di level manapun ya, tadi ya saya rangkup lagi. Jadi pertama harus ada passion, temukan passionnya gitu ya, tumbuhkan keingintahuan yang terus menerus, semangat yang terus menerus. Kemudian
kita kalau bisa nih ya move beyond konsisten tadi, rajin gitu ya. Rajin itu artinya mau nih kita menambahkan gitu. Kita challenge diri kita sendiri untuk bisa menemukan yang lebih dari sekedar konsisten kan. Jadi tadi ada jadwal kuliah 2 chapter, ya oke lah. Coba sih chapter besok tuh isinya apa. Nah itu kan menimbulkan itu ya, seperti itu. Lalu ya tadi tangguh. Jadi setelah kita berhasil menambahkan sesuatu, kita menambahkan porsi belajar kita gitu ya, tangguh juga. Jadi setiap kali ada hambatan, jalan terus. Nah tapi yang perlu diingat adalah tangguhnya itu tangguh yang kita minta dari Tuhan. Ya, jadi yakin bahwa apapun di depan itu kan ada hambatan banyak sekali. Nah, kita minta tangguh gitu. Tangguh yang dari Tuhan supaya nanti apapun hasilnya ya, kan nggak mesti tuh ya harus IP-nya 3, harus cepet studinya gitu ya, harus cum laude. Wah, itu ya nggak harus selalu seperti itu, tapi apapun hasilnya kan kita selalu minta penyertaan Tuhan. Pasti itu ya membuat belajar itu menjadi sesuatu yang tidak beban gitu ya. Ya itu jadi menjadi sesuatu yang yang ada purpose-nya gitu, ada tujuannya gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah bahwa apapun hasilnya nanti kan itu kan akan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah itu makanya kita harus maksimal tuh dari awal sekali sampai akhir. Yakin dan percaya bahwa itu akan digunakan untuk itu. Gitu. Jadi pasti nggak akan sia-sia gitu. Nggak apa-apa, nggak cum laude, tapi pasti ada sesuatu yang akan dipakai dengan itu gitu kan. Nah itu ya. Ninda, everything happen for a reason ya, boleh ya. Iya. Bagaimanapun kita, dan tidak harus IP 3, mungkin ada waktunya kita gagal juga gitu kan, tapi mungkin itu jadi pembelajaran juga buat kita atau untuk sekitar kita. Wih, gitu no. Terima kasih ya. Waduh, aku tuh Kak Ino. tadi pas mendengar begitu kan, wah, aku akhirnya bertobat dan aku mau mengembalikan HP itu kepada yang punya. Ya, udah dibalikin. Sudah, wifi-nya juga tadi punya ibu saya sudah putus tadi. Oke, biar gak dipakai tetangga ya. Iya. Pinter banget, Bener suka kan? aku ya. Hebat aku. Oke deh, terima kasih Bule udah hadir, Sama-sama. sudah mau main ke rumah Ninda di sini di Nongki Yuks ya. Dan juga thank you No, gitu ya. Mudah-mudahan dong. semangat lagi ya kuliahnya. Semangat aku. belajarnya. Besok pokoknya ujian, aku nggak mau tahu aku. Besok ujian. Ujian padahal belum ini, belum Nggak tahu punya ada ya? ujian apa nggak punya. Besok Aduh, ujian. tolong deh. Semangat. Ya, saking semangatnya boleh ya. Dan juga terima kasih untuk Sobat Nongki yang sudah hadir, yang sudah nonton acara ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, dan mudah-mudahan kita tidak lagi takut dengan istilah belajar, tapi kita bisa berteman dengan istilah belajar itu sendiri, menemukan passion dan juga everything happen for a reason. Kita aja ya. Oke deh kalau gitu Ninda pamit. Terima kasih Bule sekali lagi, dan juga Sama-sama. siapa deh pamit. Aku anak kos dari ibu ini, saya juga pamit undur diri. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, dan God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah
Makna, Santai Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat Makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 7554.